Salam pintar dari Erlangga Pintar. Kali ini kita akan membahas soal UN Bahasa Indonesia tahun 2014 mengenai cara membaca tabel, grafik, dan diagram. Berikut adalah contoh soal UN tentang grafik yang berjudul Kontribusi Terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB, dan soal yang ditanyakan adalah simpulan dari grafik tersebut. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, kita perlu mengetahui dahulu apa itu grafik. Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan yang digambarkan dengan garis atau gambar. Selanjutnya, untuk memahami grafik, kita harus mengetahui data dan fakta dari grafik tersebut. Data atau fakta adalah angka dan pasang surut di dalam grafik. Oke, kalau gitu, mari kita menganalisis data dan fakta di dalam grafik berikut ini. Di dalam grafik, terdapat 3 negara sebagai kontributor PDB dunia, yaitu Cina, Indonesia, dan Amerika Serikat. Masing-masing negara memberikan kontribusi dalam bentuk persen. Negara pertama, yaitu Cina, pada tahun 1980 memberikan kontribusi sebesar 2,83%. Kemudian pada tahun 2000 memberikan kontribusi sebesar 3,71%. Di tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 9,34%. Dan di 2018 memberikan kontribusi sebesar 15,31%. Jika ditarik garis lurus, akan terlihat kontribusi negara Cina terus meningkat dari tahun 1980 hingga 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDB Cina terus menanjak atau stabil. Selanjutnya, negara Indonesia di tahun 1980 memberikan kontribusi sebesar 0,81%. Kemudian di tahun 2000 sebesar 0,51%, di tahun 2010 sebesar 1,12%, di tahun 2018 sebesar 1,52%. Jika ditarik garis lurus, akan terlihat di periode pertama, kontribusi Indonesia terhadap PDB dunia mengalami penurunan. Kemudian di periode berikutnya akan terlihat kenaikan sampai di tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDB Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan atau tidak stabil. Yang terakhir adalah grafik negara Amerika Serikat. Pada tahun 1980, kontribusi negara Amerika Serikat terhadap PDB dunia adalah sebesar 26,03%. Kemudian di tahun 2000 sebesar 30,78%. Lalu di tahun 2010 sebesar 22,84%. Dan di 2018 sebesar 21,26%. Jika ditarik garis lurus, pada awal periode kontribusi Amerika Serikat terhadap PDB dunia mengalami kenaikan. Kemudian di periode berikutnya mengalami penurunan hingga 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik PDB Amerika Serikat mengalami kenaikan dan penurunan atau tidak stabil. Nah, sekarang saatnya kita mencari jawaban untuk soal tersebut. Untuk pilihan A, dinyatakan bahwa PDB Cina selalu meningkat sementara Indonesia dan Amerika Serikat tidak stabil. Jika kita lihat analisis data dan fakta yang telah kita buat, disebutkan bahwa PDB Cina terus menanjak atau stabil, sementara PDB Indonesia dan Amerika Serikat tidak stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan A benar. Selanjutnya, untuk pilihan B, dinyatakan bahwa PDB Indonesia cukup stabil, sama halnya dengan Cina dan Amerika Serikat. Pernyataan ini bertentangan dengan analisis data yang telah kita buat, yaitu Indonesia yang mengalami penurunan dan kenaikan atau tidak stabil, sehingga pilihan B tidak tepat. Untuk pilihan C, dinyatakan bahwa PDB Amerika Serikat sangat stabil dibandingkan dengan Cina dan juga Indonesia.
Jika kita lihat kembali analisis data dan fakta yang telah kita buat, disebutkan bahwa PDB Amerika Serikat mengalami kenaikan dan penurunan atau tidak stabil, sehingga jawaban C kurang tepat. Selanjutnya, untuk pilihan D, disebutkan bahwa PDB Indonesia selalu meningkat tajam, sama halnya dengan Cina dan Amerika Serikat. Berdasarkan analisis data dan fakta yang telah kita buat tadi, PDB Indonesia tidak stabil, sehingga pernyataan D tidak tepat. Yang terakhir adalah pilihan E, yaitu PDB Amerika Serikat selalu meningkat tajam, sementara Cina dan Indonesia stabil. Berdasarkan analisis data dan fakta, PDB Amerika Serikat mengalami kenaikan dan penurunan atau tidak stabil, sehingga jawaban E juga salah. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat dari simpulan grafik tersebut adalah A, yaitu PDB Cina selalu meningkat sementara Indonesia dan Amerika Serikat tidak stabil. Sekian pembahasan soal UN Bahasa Indonesia tahun 2014 mengenai cara membaca tabel, grafik, dan diagram. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.